Selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah salah satu pembacaan tarot dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Salam kenal buat kalian yang baru datang dan selamat datang kembali untuk kalian yang sudah biasa hadir di sini setiap Sabtu nontonin pembacaan ini. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai ya, tidak terpacu, mengacu, menuju apapun itu kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Ini sangat general, sangat umum. Aku hanya membacakan cerita dan pesan-pesan yang ada pada saat ini, yang tercurah dan tertumpah energinya di kartu aku. Ya, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai, bisa enggak. Uh, Jangan dipaksakan. Kalau memang ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, eh, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, ataupun kalian bisa move on kalau kamu nggak cocok juga gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, mungkin juga penempatan iklan aku, mungkin juga dengan durasinya, karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya di Secangkir Kopi Tarot ini pembacaannya sangat, karena sangat santai jadi agak lama gitu ya, karena dibebasin aja. Tapi setiap pembacaan aku biasanya emang sesuka-sukanya mulut aku ngomong gitu. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung, mensupport channel ini. Terima kasih juga untuk komen-komen kalian ya, untuk supportnya lah. Terima kasih. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar semuanya ya, tanpa kekurangan satu apapun. Tapi tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak menghadapi kesulitan, gitu kan ya. Dan kalau kalian adalah orang yang sedang punya masalah, sedang punya kesulitan, aku selalu mendoakan agar kalian diberikan kekuatan dan diberikan solusi yang terbaik untuk kalian. Oke? Oke. Kartunya sudah aku shuffle. Mari kita masuk ke dalam pembacaan Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Ada cerita dan pesan-pesan apa? Four of Swords. Four of Swords. Dalam keadaan tegap. Kalian ini kayak lagi minta break. Waktu istirahat gitu loh. Mungkin kalian lagi banyak kesibukan ya, karena ini general ya, bukan hanya melulu masalah cinta. Hubungan pun bisa kadang-kadang bukan hanya mengenai hubungan romantik, tapi hubungan juga keluarga, rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi sangat general. Ini readingan yang sangat general, bisa berhubungan dengan pekerjaan kamu, diri pribadi juga. Tetapi yang aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu lagi capek. Capek pikiran, capek perasaan. Dan kadang-kadang kalau ini udah sangat letih gitu ya, bisa berpengaruh kepada fisik juga. Kalian mungkin lagi banyak kesibukan, lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, lagi banyak hal yang perlu kamu lakukan, sampai kayak, aduh, gue butuh waktu nih, butuh waktu untuk tenang, butuh waktu untuk istirahat, gue butuh waktu untuk bernapas gitu loh. Selagi itu kalau yang aku lihat, nah kamu kalau ngelihat ya, orang ini lagi tiduran nih, ya kan? Lagi butuh untuk diem dulu. Sedangkan di sekelilingnya ada serigala-serigala. Jadi ada hal yang menanti kamu untuk kamu selesaikan. Gitu loh. Ini bisa tugas-tugas kamu, beban-beban kamu gitu ya. Yang kamu tunggu dulu, gua pengen relax dulu. Tunggu dulu. Nah, ini buat beberapa dari kamu. Gua lagi butuh piknik gitu. Gua lagi butuh refreshing. Dan ini bisa jadi adalah ajakan untuk kamu melakukan itu. Untuk bernapas gitu loh. Untuk napas dulu. Mungkin buat beberapa dari kamu kayak dihajar
dengan masalah bertubi-tubi maksudnya. Dan saat kamu kalap gitu ya, menghadapi satu masalah demi masalah, kamu jadi bisa jadi karena pikiran kamu terkonsumsi, perasaan kamu juga lelah, pikiran kamu juga lelah, badan kamu juga lelah, dan lain sebagainya. Dan kalau kamu tidak mempunyai ketenangan untuk menghadapi situasi ini, kamu bisa melakukan hal yang malah memperumit ataupun membawa diri kamu ke dalam satu kesulitan yang lain. Jadi kadang-kadang kita harus step back dari segala situasi gitu ya, untuk kita bisa ngelihat ini ada apa sih. Cuman kadang-kadang lupa karena keinginan kita untuk nyelesain semuanya, untuk ngurusin semuanya, untuk ngeberesin semuanya gitu loh. Kadang-kadang kita lupa bahkan untuk ambil napas, untuk kasih waktu sama diri kita sendiri, untuk tenang dulu. Nah itu tuh rasanya kayak gitu loh. Juga kalau kamu di dalam bisnis gitu ya, kamu di dalam pekerjaan, kamu di dalam, kadang-kadang kita harus juga ingat untuk men-take care diri kita supaya kitanya nggak overload. Nah ini rasanya seperti itu. Kamu butuh waktu untuk ngambil napas sejenak, untuk istirahat sejenak, untuk bisa menenangkan diri kamu, pikiran kamu. Or literally kamu emang lagi harus istirahat gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin karena capek dan lain sebagainya, kesehatan kamu terganggu, kamunya jadi harus kasih waktu mau tidak mau sama diri kamu. Tapi kamu tahu ada hal yang menunggu gua untuk gua beresin. Tapi ini bisa jadi dengan orang ya, hubungannya dengan orang. Justice dalam keadaan tegap, keadilan, kejujuran, keseimbangan, bagaimana melihat situasi, yang benar ya benar, yang salah, tidak membiarkan perasaan dan emosi kita melihat yang sebenarnya salah dibenar-benarkan, yang benar jadi salah gitu loh. Bagaimana bisa melihat secara netral dan bisa memutuskan segala sesuatunya dengan adil. Nah ini makanya dibutuhkan ketenangan pikiran dan perasaan. Tapi buat beberapa dari kamu, rasanya seperti ini gambarannya. Kamu menghadapi satu situasi yang bikin kamu tuh ngerasa gak nyaman. Tetapi kamu gak pengen menyelesaikan situasi dan masalah ini dengan gegabah. Kamu mungkin terlihatnya kamu gak ngapa-ngapain, tapi sini kamu tuh muter. Karena apa? Kamu menginginkan keadilan itu. Kamu pengen adanya justice. Kamu pengen adanya keadilan ini di pihak gua. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kamu membiarkan diri kamu berada di dalam satu situasi di mana kamu diperlakukan tidak adil. Kamu tidak mendapatkan itu dan sekarang kamu ingin mengklaim keadilan itu. Buat beberapa dari kamu ini bukan masalah itu, tetapi masalah keseimbangan. Kamu membutuhkan waktu untuk menjauh dari masalah-masalah ini untuk mendapatkan keseimbangan kamu. Supaya kamu bisa berpikir dengan tenang dan bisa melihat segala situasi ini pun dengan clear. Hermit ya, lagi pengen
Hermit, iya, ini lagi aku ingin sendiri, nggak pengen direcokin, nggak pengen digangguin. Jadi kamu punya bisa jadi ya buat beberapa dari kamu punya kecenderungan orang ganggu-ganggu kamu libas, senggol bacok. Senggol bacok. Tapi kayak ini kamu lagi berproses untuk bisa menyelesaikan situasi kamu, untuk bisa menata kembali apapun yang harus kamu tata, ngurusin lagi apapun yang harus kamu urusin. Dan di sini aku lihat tuh kayak kamu lagi butuh waktu berpikir. Yang pastinya ada sesuatu yang kamu ingin lakukan. Tapi kamu orangnya sangat apa ya, eh, memperhitungkan sekali langkah kamu gitu loh. Kamu nggak mau gegabah, kamu nggak mau ini tuh jadi senjata makan tuan gitu loh. Buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu bekerja ya, terus mungkin ada hal yang dilakukan oleh perusahaan kamu atau bos kamu ataupun orang yang kamu kerja dengan gitu ya, di mana mungkin kamunya dipangkas jamnya ataupun kamu diberhentikan bahkan gitu ya. Nah, ini kamu lagi ingin mengklaim hak kamu, mengklaim keadilan itu. Tetapi ini bisa jadi antara misalnya rekan kerja, eh, apa ya, kamu kolaborasi. Ini bisa seperti itu. Cuman kamu lagi pengen ngatur strategi nih. Kamu lagi pengen ngatur strategi untuk bisa, karena si Hermit ini menerangi si Justice ini. Kamu lagi ngatur strategi gimana gua bisa ngedapetin seimbang untuk gua, adil buat gua. Tapi satunya lagi yang tadi aku bilang, kamu lagi berusaha mendapatkan keseimbangan kamu sehingga kamu sedang mau mengunci diri kamu di dalam gua, which is kamu lagi butuh bener-bener si tenang ini. Queen of Cup. Huh, ada apa? Ada apa sih? Ini rasanya tuh, perasaannya tuh lagi berantakan. Perasaannya lagi berantakan, lagi nggak karu-karuan, lagi nggak menentu, lagi ada goncangan-goncangan itu. Dan kamu seakan-akan nggak bisa, bukan seakan-akan ya, kelihatannya dari kartu ini gitu ya. Kamu lagi nggak bisa mengontrol emosi kamu lagi nggak bisa ngontrol perasaan kamu. Kamu lagi, ya ini tuh kayak hal kecil tuh bisa men-trigger gitu loh. Hal kecil tuh bisa men-trigger, kayaknya dicolek dikit, denger apa dikit, diomongin apa dikit, ngeliat apa dikit itu langsung bereaksi gitu loh. Nah, kamu tuh lagi nggak stabil secara emosi, dan kamu sadarin itu, kamu tahu akan hal itu. Dan kamu juga kalau aku lihat kamu tahu apa penyebabnya. Cuman kayak gue belum siap untuk menghadapi hal ini. Gue belum siap untuk dealing dengan hal-hal ini. Karena gue sendiri di dalam perasaan gue masih nggak karu-karuan ini rasanya gitu kan. Dan kamu berharap dengan gue memberikan waktu kepada diri gue bisa tenang. Sehingga saat gue harus keluar, harus turun gunung, berhenti jadi hermit ini, saat gue keluar, gue bisa menghadapi si masalah ini dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, perasaan pun yang tenang. Sehingga apapun yang gue lakukan gak akan berbalik ke gue. Apapun yang gue lakukan ini berdasarkan bukan dari keruwetan gue, bukan dari emosi gue, bukan dari marah gue, bukan dari kesedihan dan lain sebagainya. Tapi gue bisa mengontrol itu dan gue bisa mengambil tindakan-tindakan dengan kepala yang jernih gitu.
Bagus loh itu. Kadang-kadang nggak semua orang loh bisa melakukan hal tersebut. Orang lebih punya kecenderungan di saat dia punya emosi apa, dia punya kecenderungan langsung cros saja. Punya emosi apa dia langsung berbuat aja. Dia banyak orang yang tidak berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Banyak orang yang tidak berpikir dulu, tetapi dia membiarkan emosinya dia yang ngomong, emosinya dia yang berbuat, emosinya dia yang jalan. Tapi sering kali saat mereka udah melewatin ini, aduh kenapa gue ngomongin itu ya, kenapa gue ngelakuin itu ya, kenapa gue berbuat itu ya, gitu loh. Sering kali orang mengikuti impuls-impulsnya. Nah, aku kalau ngelihat dari cerita ini, kamu sangat sangat memperhitungkan hal tersebut. Sangat hati-hati banget. Aku dengar beberapa waktu yang lalu ya. Saat kamu mempunyai emosi yang kamu tahu bisa apa ya, cara gini 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 gini. Caranya bagaimana kamu tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu, berdoa dulu sebelum kamu mengatakan sesuatu, berdoa dulu sebelum kamu mengejat sesuatu. Karena di dalam doa itu ada ketenangan. Sehingga itu yang bisa setidaknya memadamkan gelora-gelora yang bisa jadi membuat kamu out of control. Nah, ini pun bisa jadi message-nya. Ace of One, ya kan? Jangan bertindak sewaktu kamu lagi kayak kebakaran gitu loh. Jadi tunggu dulu reda. Baru kamu melihat, oh ada apa gitu ya. Tunggu dulu towernya dulu, turun dulu, abunya pergi dulu, asapnya pergi dulu, sehingga kamu bisa ngeliat, oh ada apa sih yang jatuh, ada apa sih yang berantakan, ada apa sih yang melintang, ada apa sih. Karena apa? Selagi kamu kalap, udah gitu ini masih penuh dengan gangguan, kamu belum bisa melihat secara jelas depan kamu, sekeliling kamu, belakang kamu, dan lain sebagainya. Dan biasanya reaksi orang adalah kalap. Sehingga dia seringkali nabrak sana, jatuh ke sini, ketiban ini, dan lain sebagainya. Itu contoh gitu ya. Tetapi saat kita diam dulu, oke biarin dulu ini, surut dulu. Berarti kan apa? Biarin dulu emosi-emosi ini surut dulu. Sehingga kamu bisa dengan tenang melihat. Baru saatnya mengambil keputusan, mengambil langkah, dealing dengan masalah-masalah kamu. Dan kamu jadi cara-cara kamu pun, langkah-langkah kamu pun, tindakan-tindakan kamu pun juga penuh perhitungan. Aku jadi keinget ya, beberapa waktu yang lalu menangani satu klien. Karena dia ada kerjasama gitu ya dengan salah seorang yang dekat dengan dia, dan dia ditipu gitu ya. Dia ditipu, terus dia melakukan sesuatu dengan gegabah, sehingga dia di dalam jalur hukumnya dia menjadi orang yang di pihak yang salah. Padahal yang nipu itu orang yang sebaliknya, tetapi karena dia secara emosi dia melakukan kesalahan banyak, terutama dalam masalah papers dan lain sebagainya gitu ya, jadinya dia di pihak yang walaupun dirugikan, dia adalah pihak yang salah karena dia tidak berpikir panjang, dia hanya mengikuti emosi. Nah kadang-kadang itu terjadi sama kita pada saat situasi dan kondisinya kita anggap aman-aman saja, sehingga disitulah kelengahan-kelengahan kita dalam menghadapi orang gitu ya. Kita anggap mereka nggak bakal nyakitin kita, kita anggap mereka nggak bakal tega gitu loh sama gua, lu kan saudara gua, lu kan
bahkan pasangan sekalipun gitu ya. Aku juga pernah ngadepin yang namanya klien yang namanya ditipu habis-habisan sama pasangannya sampai amblas semuanya. Karena apa? Rasa percaya. Karena apa? Waktu saat itu semuanya baik-baik aja. Orang yang namanya mau makan kamu itu pasti akan menunjukkan segala sesuatu yang bisa ngelur kamu. Maksudnya bisa menarik sampai kamu ngebite, nah baru dia ngapain gitu. Pada awalnya di saat orang menginginkan, pastinya mereka akan membuat kamu bisa mempercayai mereka. Makanya biasanya orang bisa ditipu oleh orang dekatnya, oleh orang yang ada di circle dia. Kalau sama orang lain, kamu langsung punya yang namanya tembok ngapain lo mau pinjem duit? Hah? Apa lo mau ini? Oh apa? Gue disuruh ngelakuin ini itu. Enggak. Kamu punya benteng begitu berhadapan dengan orang yang asing, orang yang gak dekat sama kamu. Tapi begitu kamu berhadapan dengan orang yang dekat sama kamu, ini kan runtuh. Aku percaya mereka baik, mereka ini ibu dari apa gitu ya, mereka orang tua dari mana, mereka suami dari mana, dan lain sebagainya, banyak gitu loh yang membuat kamu kayak gue percaya sama mereka gitu loh. Sehingga mungkin ada hal-hal yang kamu lakukan yang mestinya kamu bikin di hitam di atas putih yang tidak terjadi seperti itu, sehingga kamu harus dealing dengan hal-hal yang harus kamu pertanggungjawabkan, padahal ini tuh bukan tanggung jawab gua gitu loh. Nah ini kamu lagi gimana ya caranya untuk nyelesain hal ini supaya keadilan itu berpihak di pihak gua gitu. Oke, kita lihat Ten of Swords. Kamu berhadapan atau dealing dengan satu situasi ataupun dengan seseorang ataupun dengan beberapa orang ya, banyak, bisa general ini ya, yang sudah kerap kali menyakiti kamu. Kamu sudah kerap kali tersakiti. Dan kamu kayak udah mau ngejerit, udah, enough, cukup. Gue udah sampai limitnya ini, udah sampai limitnya. Dan mungkin sebelum-sebelumnya kamu berusaha, oh karena ini posisinya begini, oh karena kondisinya begini, oh jadinya kamu berusaha untuk nyari-nyari celah gitu ya. Tapi tambah lama situasi ini makin tambah worse kalau aku lihat. Dan ini udah sampai puncaknya, peaknya. Kamu udah banyak dimanfaatin, kamu udah banyak ditipu, mungkin kamu buat beberapa dari kamu dihianatin terus-menerus. Diperlakukan tidak sopan, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap. Dan ini kamu ngerasa udah cukup. Gua harus melakukan sesuatu, tetapi ya ini kamu udah capek gitu loh. Gue udah capek nahan hati, makan hati, nerima segala sesuatu ini. Aduh, gue udah ketekan banget, gue udah capek. Ya kan? 5 of Wands, gue udah capek. Buat beberapa dari kamu, gue udah capek berkompetisi sama orang. Gue udah capek untuk berantem terus. Gue udah capek ngadepin konflik ini terus. Gue udah capek untuk selalu bersaing sama orang. Gue udah capek ribut-ribut terus. Dan kamu udah nggak mau. Gue udah apa ya? Udah terus menerus berkompromi dengan situasi yang seperti ini. Dan gue udah nggak mau lagi untuk memperjuangkan hal tersebut. Gue sekarang mau memperjuangkan untuk gue. Ya, sombong banget muka gue. Gue memperjuangkan untuk gue. Iya, orang yang paling bagus, orang yang paling jago, orang yang paling capable untuk
Memperjuangkan diri kamu ya diri kamu sendiri gitu loh. Nggak ada, orang lain tuh nggak ada. High priestess. Kamu selama ini menjadi pengamat, melihat, mengobservasi segala situasi ini. Dan segala situasi yang kamu observasi ini semakin lama semakin lo nggak karuan. Semakin ya kok begini. Semakin runyam, semakin, tapi kamu mengetahui satu kebenaran gitu ya di sini. Kamu mengetahui kebenaran. Dan buat beberapa dari kamu ya kamu sudah mempelajari mempelajari pattern ini. Cuman di sini kembali lagi, kamu lagi mengamati sambil nenangin diri. Knight of Wands, Judgment, card dalam keadaan terbalik, Emperor. Ya, kamu menyadari energi kamu tuh kayak si Knight of Wands ini. Lagi banyak api yang blubuk gitu ya. Yang menyulut kamu. Dan mungkin ini adalah orang yang kamu hadapi, situasi yang kamu hadapi yang menyulut kamu, men-trigger kamu. Nah, kamu tuh lagi berusaha nahan ini gitu loh. Apalagi kalau lagi emosi, lagi marah, lagi gak terima banget ya dengan perbuatan seseorang. Cuman kembali lagi di sini dengan tidak adanya perubahan itu kamu merasa bahwa gua harus mengambil kontrol itu. Gua harus mengambil kontrol itu. Gua harus memperjelas. Gua harus mengambil tindakan yang jelas untuk mendapatkan keadilan ini. Tapi untuk sementara, gue akan ngeliat, gue akan menganalisa, gue akan mempelajari sebelum gue mengambil langkah. Buat beberapa dari kamu berhubungan dengan seseorang yang sepertinya mempunyai otoritas, punya bisa seperti ataupun memang dia memiliki. Ada kadang-kadang orang yang nggak punya power, nggak punya kekuasaan sebenarnya, tapi seakan-akan bertindak seperti itu. Tetapi ada orang yang memang benar-benar kita agak sulit untuk ngadepin dia karena dia mungkin posisinya lebih tinggi dari kita, mungkin dia punya power yang lebih besar daripada kita, mungkin dia status dan apa-apanya itu lebih. Jadi untuk menghadapi ini ya kamu merasa gue juga harus butuh strategi yang matang gitu. Oke. Ini adalah ya, tapi benar sih kalau aku bilang cara kamu untuk, tetapi bukan berarti menunda-nunda loh ya. Apa yang harus kamu lakukan dan tidak membiarkan orang lain terus melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kamu. Tetapi ini udah benar, kalau yang aku lihat tuh canggih banget gitu loh, penuh perhitungan dan benar-benar tidak membiarkan emosi kamu, karena kamu menyadari emosi kamu lagi begini gitu loh. Kamu sendiri tahu bahwa gue tuh lagi berantakan. Jadi ini udah keren banget. Ya, buat beberapa dari kamu yang memang sesuai ini, acung jempol aku. Untuk orang bisa benar-benar memperhitungkan setiap langkahnya dan tidak membiarkan emosinya take over tindakan dan segala sesuatunya, itu sangat keren gitu loh. Biarin dulu semua, ataupun ini adalah pesan-pesan untuk kamu ya. Dimana kamu harus menahan dulu, memberikan waktu untuk kamu beristirahat dulu, ataupun mendapatkan ketenangan itu dulu sebelum kamu melakukan apapun itu yang kamu ingin lakukan. Karena kalau tidak,
kamu hanya mengikuti emosi saja, ini bisa membawa kamu ke permasalahan yang mungkin lebih parah, ataupun ke permasalahan lain, ataupun malah jadi kesulitan-kesulitan yang jadinya makin ribet gitu. Oke? Ini adalah readingan yang aku baca pada saat ini, energi yang ada pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, semoga ada manfaatnya. Dan selamat berakhir pekan ya. Semoga kalian mempunyai waktu yang baik, yang menyenangkan dengan diri kamu ataupun dengan orang-orang terkasih kamu. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.